Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iliatul Badriah dengan NIM 2411204035. Program studi Katekis Bahasa Inggris 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam zaman Rasulullah periode Mekah dan Madinah. Peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah pada tahun 610 sampai 622 Masehi dan periode Madinah pada tahun 622 Masehi sampai 632 Masehi. Kedua periode ini memiliki karakteristik dan dinamika yang berbeda, mencerminkan perkembangan dakwah Rasulullah dan pembentukan masyarakat Islam. Ia tidak hanya menekankan aspek keagamaan, tetapi juga aspek sosial, politik, dan budaya. Pada periode Mekah, periode ini dimulai sejak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira hingga hijrah ke Madinah. Fokus utama dakwah pada periode ini adalah pembentukan akidah dan ketahanan iman. Awal wahyu dan dakwah Nabi Muhammad. Awal wahyu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama pada 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hira, pada gua yang terletak 5 km dari Mekah. Dakwah pertama Nabi Muhammad memulai dakwah secara terbuka. Setelah menerima wahyu, surah Al-Hijj ayat 94. Pada awalnya Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Kedua, dakwah secara terang-terangan adalah metode yang digunakan untuk menyampaikan risalah dakwah dengan komunikasi dan bimbingan yang terbuka. Yang ketiga, penyiksaan terhadap kaum muslim terjadi pada awal Islam di Mekah. Salah satu contohnya yaitu Sumayyah bin Hayat yang merupakan pemeluk Islam ketujuh disiksa dan dibunuh oleh Abu Jahal. Yang keempat, hijrah ke Habasyah, Ethiopia, merupakan peristiwa hijrah pertama kaum muslim pada tahun 615 Masehi. Hijrah ini dilakukan untuk menghindari penindasan dan intimidasi dari kaum kafir Quraisy di Mekah. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa penting dalam agama Islam yang menceritakan tentang perjalanan Nabi Muhammad dalam satu malam. Yang keenam, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah, khususnya bukan hanya untuk melarikan diri dan menyelamatkan agamanya, sebagaimana yang dilakukan saat hijrah pertama ke Habasyia. Pada peradaban Islam pada periode Madinah ini juga ditandai dengan berbagai peristiwa dan perkembangan. Periode Madinah dimulai dengan hijrah Rasulullah ke Madinah yang menandai awal terbentuknya masyarakat Islam yang terorganisir secara politik, sosial, dan ekonomi. Ciri utama periode Madinah. Yang pertama, hijrah ke Madinah. Hijrah adalah peristiwa perpindahan Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya dari Mekah ke Madinah pada musim panas tahun 622 Masehi. Peristiwa ini merupakan salah satu momen penting dalam sejarah Islam dan menandai awal kalender Hijriah. Yang kedua, Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh Nabi Muhammad dan para sahabat untuk mempersatukan beberapa golongan dari Madinah. Piagam ini dibuat pada tahun 622 Masehi atau sekitar 1 hari setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang ketiga, persaudaraan Muhajir dan Ansor adalah persaudaraan yang dijalani oleh Rasulullah antara kaum Muhajir dan kaum Ansor untuk menciptakan rasa persaudaraan, kekeluargaan, dan saling tolong-menolong. Yang keempat, perang penting. Beberapa perang penting yang terjadi pada periode Madinah yaitu Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, pengapungan Madinah, dan penaklukan Mekah. Yang kelima, Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian damai yang ditandatangani pada tahun 628 Masehi antara Rasulullah dan perwakilan kaum Quraisy. Yang keenam, pembukaan Mekah, Fathul Mekah. Pada tahun 636 memang terjadi setelah periode Madinah.
bukan selama periode Madinah. Periode Madinah merujuk pada masa hijriah Rasulullah dan para sahabat ke Madinah hingga wafatnya Nabi. Pembukaan Mekah merupakan peristiwa penting pasca periode Madinah yang menandai berakhirnya masa pengasingan dan pengejaran kaum muslimin di Mekah. Yang ketujuh, Haji Wada. Haji Wada adalah ibadah haji terakhir Nabi Muhammad yang dilaksanakan pada tahun 632 Masehi atau tahun ke-10 Hijriah. Kata wada dalam bahasa Arab berarti perpisahan, sehingga Haji Wada disebut demikian karena Nabi Muhammad menyampaikan pidato terakhirnya dalam ibadah haji tersebut. Kesimpulannya adalah periode Mekah berfokus pada penanaman akidah dan ketahanan iman umat Islam, sementara periode Madinah menandai pembentukan masyarakat Islam yang terorganisir. Rasulullah berhasil meletakkan dasar peradaban Islam yang berpengaruh hingga saat ini, mencakup aspek keagamaan, politik, sosial, dan ekonomi. Penutup, kehidupan Islam pada masa Rasulullah di Mekah pada saat itu sangat berbeda sekali dengan masa perkembangan Islam saat ini. Adanya pertentangan dari kaum Quraisy yang sangat dominan menguasai sebagian wilayah Jazirah Arab saat itu. Kaum kafir Quraisy beranggapan bahwa ajaran mereka adalah ajaran yang paling benar dianut, sehingga ajaran yang dibawa oleh Rasulullah harus diberantas dari Jazirah Arab karena dianggap merusak budaya masyarakat Arab. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.